Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di rumah. Sekarang kita udah masuk hari ke-18, episode 18 Asmaul Husna bersama kami, keluarga Mansur. Cielah. Sekalian nih himbauan Pak buat pemirsa yang ada di rumah untuk tetap di rumah aja. Jangan mudik, jangan pulang kampung dulu ya. Walaupun sekarang terasa berbeda, tapi tidak selamanya berbeda itu nggak indah, ya nggak? Kayak kita nih berbeda tapi tetap adik kakak, ya nggak? Kalau orang ikhlas nggak mudik, orang ikhlas nih nggak pulang kampung, bayarannya apa dari Allah? Kak Wida boleh jawab. Orang menerima nih, oke, kan berat ya, nggak mudik tuh berat, nggak pulang kampung tuh berat, tapi dia ikhlas, pengen nyelamatin orang di kampungnya, Iya. takut-takut jaga-jaga bawa virus atau apa gitu, dan menaati seruan dari para ulama, ya, dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, hadiah buat mereka-mereka yang nggak mudik, nggak pulang kampung dan nggak marah-marah apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau dia niatkan ibadah, maka itulah ibadah tertinggi dalam Islam. Karena Islam itu kan keselamatan. Jadi Islam menempatkan keselamatan itu di atas segala-galanya, termasuk keselamatan dirinya, keluarganya yang dicintainya, dan orang-orang lain, makhluk-makhluk Allah, lingkungan alam. Nah, kalau udah judulnya ibadah, maka insya Allah dia akan diganti oleh Allah 10 kali kualitas mudik nanti. 10 kali kualitas pulang kampung ke halamannya. Dengan cara-cara yang nanti akan dia itu bingung aja. Dan ini berasal dari Al-Wasi'. Nyambung ke Asmaul Husna. Nyambung dong. Berasal dari Al-Alim. Allah kan tahu, oh hambaku dia ikhlas, oh hambaku dia ridho, oh hambaku dia sabar, oh hambaku dia menerima, oh hambaku dia juga nggak marah-marah, oh hambaku nggak keki, oh hambaku nggak sebel. Baik, aku yang maha luas akan meluaskan rezekinya. Wih, cakep. Gitu. Salah satu rezeki itu apa? Kualitas pertemuan dengan orang tua dan keluarga di kampung. Ada orang lucu, nggak tahu bagaimana, tahu beberapa tahun yang lalu ada testimoni dengan izin Allah nih cerita. Ada orang yang sedekah uang mudiknya, jadi uang mudiknya pemirsa disedekahin. Bukan karena corona dia nggak bisa pulang kampung, tapi karena dia sedekah. Kan ini kita balik ke 261 yang belum dijelaskan kan? Iya, Al-Baqarah. Al-Baqarah 261. Nah, poinnya adalah kita kemarinan belajar tentang struktur penempatan Asmaul Husna oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Ada yang dalam satu ayat, ada yang kemudian ditempatkan di ayat-ayat yang berbeda. Jadi jalan dulu, kemudian Asmaul Husnanya baru ditaruh di ayat kesekian. Atau mengandung Asmaul Husna, padahal dia tidak ada Asmaul Husna. Ya kan, kerangkanya itu. Nah, tapi sambil kita membahas ini, ada cerita tentang nggak mudik, nggak pulang kampung, tapi bukan karena corona, dengan izin Allah, karena duitnya disedekahi. Apa yang terjadi? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dia dipindahin kerja ke kantor cabang perusahaan yang ada di kota orang tuanya. Jadi bisa pulang tiap minggu. Iya. Itu kalau ikhlas itu loh. Atau bisa jadi kan keajaiban-keajaiban, mana tahu kita ya. Bisa saja kan Allah memberi apa? Memberi rumah yang luas, yang besar. Buat mereka-mereka yang tidak pulang kampung, tidak mudik. Untuk apa? Untuk benar menarik orang tuanya, kemudian ditempatkan, ditinggal bersama Anda semua yang nggak mudik dan nggak pulang kampung itu. Keren kan? Keren. Betul nggak? Iya. Allahumma sholli wa Kalau sallim barik mikirnya alaihi wa ala alihi. beda, jadi beda ya. Kalau mikirnya positif jadi positif. Oke. Kita coba lihat ya. Pasti ada maksud Allah ketika Allah menempatkan Asmaul Husnanya. Ayo ikutin. Pasti ada maksud Allah. Pasti ada maksud Allah Ketika Allah menempatkan Asmaul Husnanya. Beda-beda awalnya, tapi sering sama akhirnya. Beda-beda awalnya, karena beda-beda juga ayatnya. Tapi Asmaul Husna kan sama aja. Jadi kayak Allah pengen ngasih tahu, Tur, ini kebun duren. Tapi ini punya Yusuf Mansur. Terus Tur lagi, ini kebun pisang. Beda kan? Ini duren, ini pisang. Tapi kebun pisang ini juga punya Yusuf Mansur. Tur lagi, ini ada TK, TK-nya juga punya Yusuf Mansur.
tur. Pengen, pokoknya cuma pengen ngenalin. Ini punya Yesus masuk. Nah ini Allah. Gitu. Allah ngomong A, ujung-ujungnya ngenalin dia. Allah ngomong B, ujung-ujungnya ngenalin dia. Allah ngomong C, ujung-ujungnya ngenalin dia. Makanya Papa sih menarik nih berbicara tentang Al-Asmaul Husnanya karena luar biasa. Kita jadi paham. Oke, yuk kita baca surat Al-Baqarah 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina. Ya Il, mulai lagi. Ayo pasti bisa, udah berkali-kali. Udah pengaji dulu yang benar. Pengaji benar ini. Ini kan namanya gayanya Sikah Hijaz gitu. Mathalul, ayo. Udah dimudahin itu. Udah apa? Hah? Ya oke. Oke, kalau di rumah sih bisa dia di depan TV ini. Nah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Itu menjadi bagian sendiri. Oke, Allah lagi bercerita kalau kamu sedekah, aku kali 700 kali lipat. Or even more atau bahkan lebih. Tapi habis Allah ngasih tahu begitu ujungnya wasi'un alim. Seperti apa? Kita lanjut setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Papa ngajar tahfiz dan tadabbur kan di kuliahwisatahati.com. Tidak cuma kemudian mendorong orang untuk menghafal Quran, membacanya, menyimak bacaannya, tapi mendorong orang ya lewat kuliahwisatahati.com itu mentadabburi maknanya. Sehingga ayat itu tuh ngegigit. Ayat itu tuh kemudian menyentuh. Ini kalau orang baca terjemahan ayat 261, biasanya konsentrasi orang ke sedekahnya gitu. Sedekah itu dikali 700 atau bahkan lebih. Tapi tidak pernah kemudian kok berkonsentrasi di ujung yang ada Al-Asmaul Husnanya, Wasi dan Alim. Ya. Padahal Allah lagi bilang, kenapa aku bisa melipat gandakan 700 kali lipat atau bahkan lebih? Karena maha luas. Karena maha luas. Ya, Allah ingin menunjukkan bukan cuma maha luas, tapi juga dia maha tahu. Tahu bagaimana caranya juga. Sekarang pemirsa, saya bedain terjemahannya menjadi terjemahan tadabburiyah. Ya. Bagaimana kalau kemudian Allah bilang 700 jalan. Kalau di Quran, sebutir biji tumpukan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Jadi 700 kan? 700 ya. Ya kan, setiap satu sedekah jadi 700. Yang dipakai sama Allah kosakatanya adalah habbah. Ya. Habbah tuh biji. Kemudian dia menjadi sumbula itu tangkai, nanti jadi sanabil, bertangkai-tangkai. Di mana sebenarnya 700 ini pun tidak mewakili angka maksimum. Karena maksimumnya jadi nggak ada yang tahu. Ya. Lihat ada kosakata ambatat di situ pemirsa.
Ambatat ini artinya unstop growing. Ya. Unstop balasan. Enggak ada stopnya tuh, tumbuh terus dibalas sama Allah. Jadi melewati limit 700. Diwakili oleh kosakata wallahu yudha'ifu limai Yasha. Allah melipat gandakan ya itu semua. Nah, sekarang kalau kita bilang misalkan 700 jalan atau bahkan lebih. Jadi mendadak Kumi nanti punya 700 jalan. Jalan apa? Jalan rizki, jalan jodoh. Jalan masuk SMA favorit. Atau bisa SMA di Turki. Di negara-negara lain. Jalan masuk kerja. Jalan punya anak. Jadi kalau kita bersedekah itu kayak ibarat kata membuka 700 pintu jalan. Nah, 700 jalan, 700 jalan. pintu. Ya. Kalau orang kemudian pengen usaha, akan ada 700 jalan usaha buat dia. Kalau dia butuh modal, akan ada 700 ya, kesempatan dia dapat modal. Kalau dia punya utang, akan ada 700 solusi untuk dia bisa bayar utang. Dan itu masih plus-plus, 700 kali lipat plus-plus. Sampai sini aja, saya sendiri sebagai pencari dengan izin Allah SWT masih belum mendapati bagaimana wasi dan alimnya Allah. Tapi tatkala saya nanya nih sama anak SMA misalnya, contoh, Dek, bagaimana cara kamu bisa masuk UI? ITB, UGM, UNAIR, ITS, IPB, Unsri, USU, Unsyah, dan kampus-kampus negeri hebat di Indonesia. Bagaimana cara kamu supaya bisa masuk? Pemirsa perhatikan benar. Saya pura-pura nanya misalkan sama anak SMA. Gimana sih cara lu masuk kampus yang lu mau? Jawabannya nggak nyampe 700, bos. Nih sampai sini asik deh. Jawabannya nggak nyampe 700. Coba apa coba? Ikut SMPTN Om gitu. Baru 1 loh. Terus apa lagi? Nyari beasiswa kali Om. 2. Terus apa lagi? Udah nggak ada tuh. Bayar. Ya bayar. 3. Ya nggak bisa juga kalau negeri kan bukan perkara bayar kan, perkara lulus nggak lulus kan tesnya. Padahal kata Allah apa? Aku masih punya 700 pintu loh buat kamu masuk ke UI loh. Jadi kata Allah gini, kalau kamu wahai hambaku pengen anakmu masuk UI, aku masih punya 698 cara yang lain. Kamu dan anak kamu baru nyebut 2 kali loh, baru nyebut 2 pintu loh, baru nyebut 2 jalan. Aku punya 700 cara yang lain. 700 pintu yang lain, 700 jalan yang lain. Untuk anak mau masuk UI, ITB, UGM, dan lain sebagainya. Nah jawaban si anak tadi yang hanya cuma 2, 3, 4 pintu, itulah menunjukkan bahwa lastal wasi'. Kamu emang bukan yang maha luas, akulah al-wasi'. Kamu bukan yang maha tahu, bahkan kamu nggak tahu apa-apa, akulah alim. Anal alim. Anal wasi, anal alim. Lastal wasi, lastal alim. Kamu nggak ngerti apa-apa dan kamu sempit. Jawabannya sempit. Nanti di segmen 3 kita akan lebih lagi dalamnya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nambah energi ekstra, pakai energen keluar rumah. Alhamdulillah. Lanjut ya. Ya. Jadi ketika Allah menunjukkan bahwa dirinya adalah al-wasi, dan Allah menunjukkan dirinya al-alim, kita memuji dia benar. Cuman Allah yang memang punya keluasan itu. Kita nggak ngelihat lo ada pintu lain. Nggak ngelihat lo ada cara lain. Tanya aja sama yang pada punya utang. Mas, bagaimana cara kamu bayar utang? Wah gelap. Iya pasti gelap lah. Orang dia nggak yang luas, nggak yang tahu, apalagi maha luas, maha tahu. Coba tanya sama orang yang udah belasan tahun gak punya anak. Tanya sama dia. Bagaimana caranya bisa punya anak? Udah segala macam dicoba. Benerkah segala macam dicoba? Enggak juga. Mana ada yang sampai 700 kali dia nyoba sampai 700 item gitu. Enggak kan? Paling apa? Ngurut, pijat saraf, baru 2. Tabung, 3. Apa lagi? Dokter, program 5.
Ayo, apa lagi? Model akupunktur 6, apa lagi? Nggak nyampe 700, biar gimana juga. Tanya sama orang yang cancer, obatnya apa? Kemo, atu doang kemo. Padahal kata Allah, aku masih punya 699 cara. Tanya sama pengen pergi haji. Apa ketika ditanya? Jawabannya apa coba? Ya jual tanah. Terus? Juga nggak ada. Tanah orang. Apalagi? Ya kalau ada yang ngasih. Terus apa lagi? Gelap dia. Iya. Iya. Tanya sama orang yang pengen liburan ke luar negeri. Nggak punya dia jawaban. Nggak punya caranya, nggak tahu caranya, nggak punya jalannya, nggak tahu jalannya, nggak punya pintunya, nggak tahu pintunya, nggak ada. Karena memang dia bukan al-wasi, bukan al-alim. Kata Allah, tengok aku, lihat aku, akulah al-wasi, akulah al-alim. Ntar begitu orang mengeksekusi, ini bukan cerita tentang sedekahnya loh. Ayo ikutin, ini bukan tentang sedekahnya saja. Ini bukan tentang sedekahnya saja. Komi, ini tentang dirinya al-wasi. Ini tentang dirinya al-wasi. Pak Wirda, ini tentang dirinya al-alim. Ini tentang dirinya al-alim. Jadi jangan cuma berhenti di episode, sedekah dikali 700. Kita nggak memuji Allah dong. Kita nggak memuji Allah dong. Yang kita harus puji bahwa maksudnya dia itu mengeksekusi sedekah sampai kemudian jadi 700 agar dikenal sebagai al-wasi. Agar dikenal sebagai al-alim. Pengen tahu? Nih perhatikan. Pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang tua dan si anak bersedekah. Dang. Duit formulir yang 300-an ribu atau 700-an ribu. Alih-alih kemudian dia bayarin formulir, ambil formulir, dia kemudian sodakoh. Ternyata begitu dia sodakohin, bung gitu. Kebuka tuh jalan. Anaknya ketemu nenek-nenek. Nah ternyata nenek-nenek menjadi jalan masuk ke kampus. Nenek-nenek ditolongin sama nih anak. Ada satu kejadian. Kemudian nenek-nenek ini kenalan, berterima kasih, dan akhirnya jatuh cinta. Nenek ini jatuh cinta seakan-akan anak ini adalah cucunya sendiri. Lihat bagaimana kemudian Allah menumbuhkan satu pintu, satu jalan yang dia tidak kenal sebelumnya. Dang gitu. Jangan lupa loh, kalaupun Allah tumbuhkan nih jalur nenek-nenek, ini masih satu loh. Masih ada 690-an lain-lain. Si nenek ngundang nih anak muda ke rumah ya, gitu. Sampai rumah, makan. Datang anak laki-lakinya, umur 50-an. Cium tangan, kemudian bilang, siapa nih mah? Ini anak yang nolongin mami. Gitu. Ayo cium tangan, ini rektor UI nih. Selesai urusan. Apakah pintu ini menjadi pintu umum yang terbuka buat semua orang? Sehingga kalau ada anak kelas 3 SMA ditanya, bagaimana cara lu masuk ITB? Ketemu nenek-nenek, Pak. Nggak bisa, bos. Ini jalur disembunyikan dulu oleh al-wasi, oleh al-alim gitu loh. Iya. Dan ini berlaku buat yang lain. Pengen punya rumah, bagaimana caranya? Lu nyicil. Gimana sih? Nyicil oke lah. Tapi kan nyicil baru satu jalan. Padahal masih ada 699 jalan. Yang bisa jadi nggak perlu nyicil, bos. Sallu ala Nabi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini sih, Pak, kadang banyak banget dari kita yang doanya itu tetap berdasarkan kemampuan kita. Ya itu namanya tidak menyandarkan kepada al-wasi. Iya, masih doa kok mikir loh, doa jangan mikir lah. Doa pas-pasan, kecil amat sih ya Allah. Kalau emang 3 bulan gak nemu, sebulan aja ya Allah gitu. Ini apa-apaan sih doa begitu? Hah? Doa kok pakai limit? Hah?